Kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Setiap lapisan kulit memiliki fungsi yang berbeda. Kulit terluar memiliki siklus yang akan luruh dan berganti dengan lapisan baru. Kulit memiliki ketebalan, warna, dan tekstur yang berbeda di seluruh tubuh. Misalnya, kulit kepala mengandung lebih banyak folikel rambut dibandingkan kulit di bagian tubuh lainnya. Sementara itu, telapak kaki dan tangan tidak memiliki folikel rambut. Selain itu, telapak kaki dan tangan jauh lebih tebal daripada kulit di area tubuh lain. Berikut ini lapisan kulit dan fungsinya bagi tubuh. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan yang keluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalannya tergantung di mana ia berada di tubuh. Misalnya, lapisan tipis di kelopak mata, ketebalannya mencapai 0,5 mm. Lapisan ini paling tebal di telapak tangan dan telapak kaki, yaitu 1,5 mm. Ada 5 lapisan epidermis, yaitu yang pertama, stratum basal. Dikenal juga sebagai lapisan sel basal, yang memiliki sel-sel basal berbentuk kolom yang membelah dan mendorong sel-sel tua ke permukaan kulit. Sel-sel tua menjadi rata dan akhirnya mati dan luruh, begitulah siklus seterusnya. Yang kedua ada stratum spinosum, disebut juga sel squamosa, merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan ini juga mengandung sel Langerhans yang dapat mencegah infeksi. Yang ketiga ada stratum granulosum. Lapisan ini mengandung lebih banyak keratinosit yang bergerak di permukaan. Yang keempat stratum lucidum. Lapisan ini hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Yang terakhir adalah stratum corneum, merupakan lapisan terluar yang akan luruh setiap 2 minggu. Yang kedua adalah dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dermis papiler yang merupakan lapisan atas yang tipis, dermis retikuler yang merupakan lapisan bawah yang tebal. Ketebalan dermis bervariasi tergantung pada lokasinya di tubuh. Di kelopak mata, tebalnya 0,6 mm, di bagian belakang, telapak tangan, dan telapak kaki setebal 3 mm. Dermis adalah rumah bagi 3 jenis jaringan berbeda yang ada di seluruh kolagen, jaringan elastis, serat retikuler. Dan yang terakhir adalah jaringan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan, hipodermis, dan subkutis. Secara teknis, ini bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan juga menyediakan kulit dengan saraf dan suplai darah. Hipodermis mengandung sebagian besar lemak, jaringan ikat, dan elastin yang merupakan protein elastis yang membantu jaringan kembali ke bentuk normal setelah peregangan. Membran mukosa atau selaput lendir adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Membran ini melapisi berbagai rongga tubuh yang memiliki kontak dan lingkungan luar, dan organ internal. Pada beberapa bagian tubuh, membran mukosa menyatu dengan kulit, misalnya pada lubang hidung, bibir, telinga, daerah kemaluan, dan pada anus. Cairan lengket dan tebal yang disekresikan oleh membran dan kelenjar mukosa disebut mukus. Istilah membran mukus merujuk pada daerah-daerah ditemukannya mukus dalam tubuh, dan tidak semua membran mukosa mensekresikan mukus. Cairan lengket dan tebal yang disekresikan oleh membran dan kelenjar mukosa disebut mukus. Istilah membran mukus merujuk pada daerah-daerah ditemukannya mukus dalam tubuh, dan tidak semua membran mukosa mensekresikan mukus. Mukosa organ terdiri dari satu atau lebih lapisan sel epitel yang mengeluarkan lendir, dan lamina propria yang mendasari jaringan ikat yang longgar.
Jenis sel dan jenis lendir yang disekresikan bervariasi dari satu organ ke organ lainnya dan masing-masing dapat berada di sepanjang saluran tertentu. Mukosa muskularis adalah lapisan tipis otot polos yang membangun lapisan mukosa terluar di beberapa bagian saluran pencernaan dan saluran kemih. Ini mendukung selaput lendir dan memungkinkan kemampuan untuk bergerak dan melipat. Selaput lendir melapisi saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi, dan merupakan penghalang utama antara dunia luar dan bagian dalam tubuh. Pada manusia dewasa, total luas permukaan mukosa sekitar 400 meter persegi, sedangkan luas permukaan kulit sekitar 2 meter persegi. Mereka berada di beberapa tempat yang berdekatan dengan organ kesehatan kulit, seperti di lubang hidung, bibir, mulut, kelopak mata, telinga, area genital, dan anus. Bersamaan dengan menyediakan penghalang fisik, mereka juga mengandung bagian-bagian penting dari sistem kekebalan dan berfungsi sebagai penghubung antara tubuh yang tepat dan mikrobioma. Di mukosa, ada daerah koloid berisi lendir dan beberapa elemen kelenjar basofilik. Sel-sel berada di ruang yang berisi lendir yang muncul sebagai danau. Beberapa contoh termasuk mukosa bronkial dan lapisan pita suara, endometrium atau mukosa rahim, mukosa esofagus, mukosa lambung, mukosa usus, mukosa hidung, mukosa penciuman, mukosa mulut, mukosa penis, mukosa vagina, frenulum lidah, saluran anus, konjungtiva, palpebra. Secara perkembangan, mayoritas selaput lendir berasal dari endodermal. Pengecualian termasuk langit-langit, pipi, dasar mulut, gusi, bibir, dan bagian saluran anus di bawah garis pektinat yang semuanya berasal dari ektodermal.